Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Intan Safriani. Dari Prodi Sistem Informasi, di sini saya akan menunjukkan tugas 2 dari Prodi Analisis dan Visualisasi Data. Nah, dari perintah di sini ada dua file. File yang pertama berisikan data pendapatan dalam Excel ya. Di sini totalnya ada banyak sekali data. Total ada 498 data ya. Lalu kemudian ada file PDF di sini dalam tugas tutorial 2 berisikan tentang perintah-perintah tugasnya. Yang pertama adalah di sini ada informasi dataset ya. Untuk kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Lalu kita disuruh install paketnya terlebih dahulu, lalu di-load paket tersebut menggunakan fungsi Radeni. Kemudian ini soal tugasnya. Langkah pertama kita akan coba menginstal paketnya terlebih dahulu. Kita install satu per satu ya. Kita klik di sini. Nah, terus kita buka aplikasinya Xvios. Terus kita paste lalu enter. Kemudian di sini kita pilih bahasanya. Di sini kita pilih Indonesia saja. Kalau dia sedang berjalan ya kita tunggu sampai selesai. Nah, lalu menginstal aplikasinya di sini. Nah, installnya sedang berjalan. Terdapat binary package in C. Ini tempat penyimpanan instalasinya di file C di sini, lokasi. Kemudian yang terbanyak ini. Nah, kita sukses. Lanjutnya yang belum ini. Tunggu sampai selesai ya. Nah, sudah selesai. Lanjut ke editan BPR. Nah, sudah selesai instalasinya semuanya. Sekarang kita tinggal load paketnya dengan fungsi library. Yang pertama ada library ggplot ini. Ya, kita cek. Ini sudah terload ya. Oke, proses instalasi dan load paketnya sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke soal tugasnya. Lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah berikut. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Kita menggunakan RGBA ya, bawaan dari Windows. Nah, di sini kita akan menunjukkan data pendapatan. Jadi kita akan data pendapatan ini kita akan tunjukkan di aplikasi R-nya di sini. Sebelumnya datanya kita buka dulu alamatnya. Datanya ada di sini ya, di lokalis C alamatnya. Sebelumnya data ini ada dua, karena data yang pertama saya dapat dari tutor itu dia .s, ini masih Excel ya bentuknya. Jadi kalau dilihat di sini, ya ini masih .xlse. Untuk bisa kita jalankan di R-nya, kita harus mengubahnya menjadi .csv. Caranya adalah dari file ini kita save as, lalu klik penyimpanannya, dan kemudian di sini kita pilih comma delimited. Ya, karena saya sudah menyimpannya, jadi saya tidak akan menyimpannya lagi. Kemudian di bagian sini, setelah dia sudah berganti menjadi csv, kita kopikan saja untuk alamatnya. Ini ya, untuk bisa menunjukkan datanya di sini. Kita menggunakan perintah data sebenarnya di sini bisa saja kita membaca data dengan .xlsx ya tadi, tapi kita harus menginstal paketnya lagi. Jadi ini lebih simpelnya saja ya. Kita di sini kopikan alamatnya tadi. Oke, setelah di copy di sini, kita kopikan juga nama filenya, tugas 2 data pendapatan. Lalu perlu diingat ya, karena di sini dia menggunakan garis miringnya itu ke kiri ya. Di R ini kita ganti menjadi garis miring ke kanan.
Kemudian di sini skip, masukkan yes, di depan, dan juga histogram kebahagiaan. Kemudian di sini perintahnya yang sudah selesai. Nah, di tanda ini artinya dia mengambil isi dari kebahagiaan dari data frame data. Jadi dia mengambil dari data keseluruhan ini. Kemudian di extract-nya di sini tingkat kebahagiaan, bayarnya frekuensi, terus saya akan dari warnanya di light green dengan border black, garisnya hitam. Kita langsung enter saja. Nah, ini muncul hasilnya, histogram kebahagiaan. Ini menunjukkan hasilnya semakin besar, maka semakin bahagia. Ini menunjukkan datanya dari yang pendapatan dengan frekuensi paling kecil, dia ada beberapa, dua balok ya. Lalu yang pendapatan sedang sampai yang tinggi itu hasilnya adalah seimbang. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Lalu interpretasikan hasil grafik. Kayak di sini, saya membuat perintah scatter plotnya dengan data ini sama yang mengambil isi dari data frame data. Lalu di sini ada tabelnya, saya untuk memberikan garis di sini. Ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi juga kebahagiaannya. Ini pendapatan yang rendah, maka semakin rendah juga kebahagiaannya. Dari perintah ini, LN itu linear model untuk membuat regresi linear. Kemudian di sini ada line weight yang merupakan ketebalan dari garis tabelnya. Kita lanjut ke soal yang C. Lakukan regresi linear dan jelaskan hasilnya. Oke, kita lanjut soal C. Oke, dan ini hasil perintah dari soal yang C ya. Dari perintah yang baris pertama ini merupakan pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaannya.
Penjelasannya sama seperti scatter plot ini. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi juga kebahagiaannya. Di sini ada persamaan regresi di bagian koefisien. Hasil persamaannya ada 0,209 ditambah 0,712 akan dikalikan pendapatannya. Kemudian interpretasi koefisiennya, variabel pendapatan ini dan P min value-nya kurang dari 2E min 16, ini berarti jauh lebih kecil ya dari 0,05, maka pengaruhnya sangat signifikan secara statistik. Kemudian nilai R min square ini 0,7452, ini menandakan bahwa model mampu menjelaskan 74,52% variasi kebahagiaan berdasarkan pendapatan. Artinya ini menunjukkan hubungan yang kuat. Kemudian kita lanjut soal PND. Gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas, menginterpretasikan. Oke. Soal Oke, dari soal yang D ini, dari perintah di sini, tadi ada kesalahan ya karena angka 2 di sini tidak saya ketikkan. Dan dari sini Pak ini dia mengatur parameter grafiknya. Kemudian M-Pro ini untuk menentukan jumlah panel dalam satu plot. Jumlah panelnya ini ada 4 ya, karena 2 baris dan 2 baris. Ini panelnya ada 4, ada 2 baris, 2 kolom. Kemudian pola residual ini ya, terlihat menyebar acak, yang berarti residualnya cenderung konstan, sehingga asumsi homoskedastisitasnya terpenuhi, dan model regresi ini tidak menunjukkan masalah heteroskedastisitas, sehingga hasil estimasi model dikatakan valuable untuk digunakan dalam analisis. Kemudian kita lanjut soal yang E. Soal yang E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dan angka. Plot data points data, tambahkan garis, lalu tambahkan persamaan. Memberi judul, oke.
Oke, ini di soal yang E. Di sini saya tuliskan perintah ya. Dari artikel ini menunjukkan garis. Di sini data yang menarik menunjukkan hubungan yang positif linear. Kemudian ada Q AC ini persamaan untuk garis linear. Dari hasil sini persamaan linearnya ada Y 0,209 plus 0,712 X. Ini merupakan interceptnya yang di Y 0,29 ini. Jika pendapatannya 0, maka kebahagiaannya bisa diperkirakan senilai 0,269. Meskipun ya tidak mungkin ada pendapatan 0, tapi ini hanya perkiraan. Kemudian di koefisien ini setiap kenaikan satu satuan pendapatan meningkatkan kebahagiaan sebesar 0,712 ini. Dari sini hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan itu positif dan kuat. Kemudian di R kuadrat, ini R2 sama dengan 0,745. Nilainya 0,745. Ini berarti sekitar 74,5% variasi kebahagiaan dijelaskan oleh pendapatan. Nah, sisanya 25,5% itu dari faktor lain di luar model 0,745. Lalu R kuadrat ini menunjukkan seberapa besar variasi dalam kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan. Nilai R tinggi itu berarti pendapatan sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan. Oke, sekian tugas 2 dari analisis visualisasi data. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.